Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi di podcast LP3IS yang berjudul Bincang Pustaka. Pada sesi ini kita akan ngebahas satu buku yang menarik ya. Satu buku yang menarik yang merupakan karangan dari Pak Wasisto Raharjo Jati yang berjudul Politik Kelas Menengah Muslim Indonesia. Mas Wasisto, terkait hal buku ini kan cukup menarik ya karena menggambarkan bagaimana kaum menengah ini terutama pada akhirnya ada muslim gitu ya, di belakangnya itu ada muslim gitu ya. Ini kan jadi satu orientasi yang menarik gitu di sini untuk dibahas gitu. Nah, awalnya itu sebenarnya gimana sih Pak Mas untuk ngebahas buku ini tuh awalnya keresahannya itu apa sih gitu pas waktu Oke. ngebahas. Iya, terima kasih Mas Ade atas pertanyaannya. Ya, yang paling utama yang menjadi perhatian saya saat itu adalah masih minimnya kajian kelas menengah di Indonesia, terutama dilihat dari aspek politiknya. Jadi semenjak buku terakhir tentang politik kelas menengah Indonesia yang ditulis Richard Tander and Young pada dekade 80-an, setelah itu terjadi semacam academic gap yang luar biasa hingga terbitnya buku saya itu. Nah, dengan artian dalam hal ini saya berusaha untuk menyambung kembali sanad keilmuan yang terputus itu dalam kajian politik kelas menengah di Indonesia. Nah, faktor kedua, mengapa Muslim? Nah, ini terkait lagi dengan yang sekarang kita hadapi sekarang adalah munculnya semangat religiositas di ruang publik. Artinya kita menemui sekarang ini yang namanya fenomena hijrah. Oh iya. Kemudian gerakan anti riba misalnya, atau mungkin religiositas yang kini justru digerakkan oleh kelompok-kelompok kelas menengah. Nah, ini menarik karena apa? Kalau kita membaca lagi di awal periode reformasi itu sebenarnya gagasan-gagasan tentang penguatan Islamisme itu justru digerakkan oleh kalangan aktivis kampus, aktivis dakwah kampus. Namun kemudian pengaruhnya melebar ke dalam segmen masyarakat di mana kebutuhan akan religius semakin tinggi, manakala kebutuhan materi telah terpenuhi, Mas. Dalam artian orang itu semakin kaya, malah justru target berikutnya adalah bagaimana mereka bisa menjadi alim, katakan. Nah, ini yang kemudian ya, jadi itu tahap selanjutnya setelah menjadi kaya, Mas. Nah, kaya atau mapan dalam hal ini ya. Nah, ini yang kemudian memicu saya, kenapa terjadi pergeseran seperti ini. Harusnya kalau dalam bayangan kita semua, atau mungkin dalam tinjauan akademik itu, kalau semakin kaya atau semakin mapan itu semakin individualis atau sekuler. Ya. Atau mungkin agnostik lah. Tapi di Indonesia itu malah semakin alim, semakin mapan, semakin kaya itu semakin alim. Nah, ini fenomena apa seperti ini yang bisa kita uraikan? Makanya kemudian hal itu yang saya ulas dalam buku saya itu, Mas Ade. Nah, dari dua faktor itulah yang kemudian membawa saya kemudian membaca bagaimana kelas menengah Muslim itu hadir dan ada hingga sekarang ini, Mas Ade. Nah, di buku itu sebenarnya apa sih Mas yang menyebabkan kelahiran kaum Muslim menengah itu sebenarnya? Ada dua hal sih Mas yang bisa kita uraikan. Yang pertama kan adalah aspek representasi. Nah, artinya dalam hal ini kan kita tahu narasi Islam politik kan tidak pernah selesai dibicarakan di Indonesia kan. Dari perdebatan soal sila pertama, kemudian hingga kebutuhan akan perda syariah katakanlah. Yang itu menuntun peranan Islam lebih jauh, tidak hanya sekedar agama, tapi sebagai norma dalam kehidupan. Nah, ini yang kemudian memunculkan mengapa
orang itu setelah tahu dia berada dalam situasi keterbukaan, situasi berekspresi yang cukup luas, maka mereka justru kembali pada aspek zuhudnya atau mungkin hijrah dalam hal ini. Dan saya pikir kecenderungan seperti ini itu terlihat di mana-mana, Mas Ade. Nah, tapi ada nggak sih Mas kayak antara politik kelas menengah Muslim dengan fenomena populisme yang kemarin sempat tahun 2016-2017 lah ya, yang sempat rame itu kan se-Indonesia, yang itu apakah ada kaitannya di situ? Nah, ini terkait lagi dengan aspek yang tadi belum saya bicarakan, aspek rekognisi. Rekognisi. Jadi setelah katakanlah Islam itu sudah menjadi representasi mayoritas, artinya semua mengalami yang namanya islamisasi, baik itu dalam aspek pergaulan, sosial, ekonomi, dan politik, maka itu yang memicu mereka untuk tampil sebagai kekuatan politik. Nah, ini yang menjabarkan mengapa itu sekarang gerakan-gerakan jalanan itu atau mobokrasi itu lebih banyak digerakkan oleh umat Islam karena merasa mereka yang mayoritas tapi secara kuantitatif tapi justru terpinggirkan secara kualitatif, artinya mereka mengalami yang namanya ketimpangan ekonomi atau mungkin ketimpangan sosial karena status ekonomi sosial yang masih belum terbentuk. Makanya kemudian dengan membentuk gerakan yang itu sifatnya populis, misalnya gerakan 212, gerakan aksi bela Islam, dan lain sebagainya, itu bagian dari cara mencari rekognisi atau pengakuan politis bahwa umat Islam ini meskipun secara panggung politik formal itu belum banyak beredar, tapi secara panggung politik informal mereka cukup berpengaruh dalam memengaruhi kebijakan di level masyarakat massa. Berarti memang atas dasar kekecewaan ya Mas ya? Maksudnya tadi kan terkait masalah ekonomi, lalu kemudian mungkin bisa jadi karena kekecewaan terhadap rezim atau gimana? Bisa dikatakan sebenarnya kalau narasi kekecewaan ini adalah istilah yang relatif ya Mas Ade ya, karena kalau kita membicarakan Muslim di Indonesia kan itu sangat kompleks sebenarnya. Sangat kompleks dan luas. Sangat luas. Makanya saya kemudian spesifikkan dengan istilah kaum Muslim urban. Karena mereka ya katakanlah kaum Muslim yang mengenal Islam itu bukan lewat jalur pesantren katakanlah. Artinya mereka belajar lewat kanal-kanal informasi spesialnya YouTube atau mungkin saluran sosial media lain yang menimbulkan efek militansi pada mereka yang baru saja mendengar dan kemudian merasa tercerahkan. Nah, saya pikir dari situ narasi kekecewaan itu spektrumnya meluas, Mas. Dari mereka yang tercerahkan dengan konten-konten Islam tersebut merasa bahwa yang selama ini dilakukan pemerintah itu tidak berpihak pada umat Islam. Nah, menurut contoh begini, ketika ada perdebatan soal pertumbuhan ekonomi atau mungkin redistribusi kebijakan, yang paling mengena kemudian adalah narasi Muslim versus non-Muslim, karena kebanyakan perekonomian kita itu masih dikuasai oleh para pengusaha non-Muslim katakanlah. Nah, itu dalam aspek ekonomi Mas. Jadi ada semacam narasi-narasi bahwa sumber ekonomi ini masih dikuasai non-Muslim berkat informasi yang mereka dapatkan dari kanal-kanal YouTube dan sejenisnya. Nah, yang kedua, kalau kita baca kekecewaan politik, ya sebenarnya itu adalah bentuk ekspresi daripada
kalangan pemilih Muslim, kalangan Islam yang itu tidak pernah menang dalam pemilu sebenarnya. Kalau kita membaca semenjak pemilu 99 hingga sekarang, itu belum pernah ada partai Islam yang menang mutlak. Maksudnya dalam hal ini dari 99 hingga saat ini yang menjadi pemenang partai itu kalau bukan partai nasionalis religius. Artinya warna nasionalis ini masih cukup dominan dibandingkan warna Islam. Makanya kemudian narasi kekecewaan ini muncul, Mas Ade. Jadi itu yang membuat penguatan sebagai umat satu. Karena mereka merasa kalah di level konstitusional sama politik formal, mereka bergerak di level informal dengan menggerakkan massa yang cukup banyak. Nah, dari dua narasi kekecewaan itu kita bisa simak bahwa yang namanya kelas menengah Muslim ini adalah kelas menengah yang mereka baru mengenal agama itu tidak secara substantif, tapi digerakkan dengan narasi-narasi militan atau narasi konservatif, sehingga propagandis, sehingga dengan mudah mereka bisa digerakkan dalam satu gerakan tertentu. Mas Adi. Nah, ini yang menarik, Mas. Kan di Indonesia sendiri itu muncul politik kelas menengah kaum Muslim ya. Maksudnya, dan itu basisnya kan memang populis ya sifatnya ya. Nah, lalu kemudian apa yang membedakan politik populisme yang terjadi di beberapa negara? Kan kita tahu populisme kan luas kan, Mas. Ada populisme kiri ya kan, ada populisme Islam dan sebagainya gitu. Itu apa yang membedakan antara populisme itu gitu. Seolah-olah saya melihat populisme itu satu nomenklatur yang berkonotasi negatif, tapi kan sebenarnya kan populisme itu kan pada akhirnya rakyat gitu kan, balik ke rakyat demonstratos gitu. Nah, itu kalau menanggapi itu apa, Mas, kira-kira? Kalau secara garis besar kan gerakan populisme ini bertujuan untuk mengembalikan lagi makna substantif dari demokrasi yang hilang karena praktek elektoral yang kita selama ini terapkan, Mas Ade. Artinya yang namanya rakyat dalam tanda kutip ini justru direpresentasikan oleh para elit, yang mana kemudian malah justru melahirkan oligarki kan. Nah, makanya dari situ kemudian lahirlah populisme yang tujuannya menggerakkan suara kolektif rakyat, yang itu tujuannya adalah membypassing, menelikung jalur-jalur konstitusional yang telah kita sepakati bersama untuk bisa langsung diterapkan di pembuatan kebijakan. Jadi itu esensi dasar dari populisme, Mas Ade. Hanya saja kalau kita kaitkan dengan makna populisme kanan, kiri, Islam tentu berbeda jenisnya. Kalau populisme kanan itu kan lebih pada sentimen-sentimen yang sifatnya rasialis kan. Maksud saya itu biasa terjadi di negara-negara perekonomian maju, katakanlah di negara Eropa, di Amerika Serikat, Kanada atau Australia sekalipun. Artinya populisme kanan ini lebih gampangannya adalah supremasi kulit putih, yang merasa bahwa kulit putih ini lebih superior daripada ras manapun. Nah, ini populisme kanan ini masih ada di berbagai tempat. Hanya saja intensitasnya berbeda di setiap negara maju, Mas Ade, tergantung dari isunya apa. Nah, selain tadi yang saya sebut supremasi kulit putih, yang lain adalah isu migran di sini. Artinya gerakan-gerakan anti migran yang ada di negara-negara maju itu digerakkan oleh sentimen bahwa migran ini malah justru akan menimbulkan disrupsi demografi kan, karena berpotensi menimbulkan adanya kawin campur misalnya. Ya, asimilasi budaya, multikulturalisme yang itu kan justru meminggirkan budaya kulit itu sendiri. Makanya itu berusaha digerakkan oleh berbagai macam gerakan supremasi seperti itu. Yang paling krusial mungkin adalah gerak yang mana terjadi di Perancis lah, yang mana
sentimen anti-Islamnya atau mungkin sentimen anti-migrannya cukup kencang. Nah, kalau tadi yang populisme kiri itu adalah gerakan kolektif yang itu sifatnya adalah melawan ketimpangan atau ketertindasan. Artinya mereka justru dengan mudah mendikotomikan antara siapa yang menindas dan siapa yang tertindas. Nah, gerakan populisme semacam ini malah terjadi di Amerika Latin, Mas Ade, di mana pemerintahan sana yang dulu itu masih dikuasai oleh junta militer, itu sekarang berusaha dijatuhkan oleh gerakan-gerakan populisme yang itu malah diinisiasi oleh kalangan gereja, Mas, yang melahirkan yang namanya teologi pembebasan. Nah, tapi kalau populisme Islam itu sebenarnya hampir sama ya dengan dua yang tadi saya sebut ya. Hanya saja kan kalau populisme Islam lebih melihat mengapa Islam itu tidak menjadi tuannya di negara sendiri. Gitu. Artinya ini cukup terjadi di negara-negara yang notabene itu Muslimnya kuat, tapi justru Muslimnya itu terpinggirkan dalam proses pembuatan kebijakan atau mungkin legislasi dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian gampangnya adalah memunculkan yang namanya Arab Spring yang terjadi di negara-negara Arab. Artinya kalangan pemilih Muslim di sana itu menuntut adanya keterbukaan, kebebasan, yang mana Islam itu malah justru dibajak oleh kalangan oligarki sana. Kalau dalam kasus Arab Spring ya, di Indonesia itu marah ini, Islamnya itu tidak pernah menjadi pemain politik penting dalam kancah politik formal. Makanya kemudian memicu yang namanya populisme Islam lewat berbagai gerakan yang pernah kita lihat di periode sebelumnya, Mas Ade. Berarti tapi sebenarnya kalau misalkan politik Islam sendiri di Indonesia itu populisme Islam sendiri di Indonesia itu sebenarnya motifnya itu apa sih, Mas? Maksudnya dalam artian gini, kemunculannya itu sebenarnya apakah diinisiasi oleh satu isu tertentu ataukah sebenarnya sudah dari zaman dulu, dari zaman pas waktu Indonesia belum merdeka, pas waktu Indonesia setelah merdeka gitu. Itu populisme Islam itu sebenarnya udah terjadi baru-baru ini atau sebenarnya udah terjadi sejak lama, dan sebenarnya apa sih yang mendorong motif kemunculannya itu yang paling krusial itu? Baik. Sebenarnya kan kalau narasi populisme Islam itu bukanlah barang baru ya di Indonesia ya, Mas Ade. Ya. Artinya kalau kita membaca masa pergerakan nasional di tahun 1920 ke atas, itu narasi populisme Islam itu lebih condong pada narasi terhadap ketidakadilan. Nah, salah satu contohnya adalah yang dipelopori oleh Serikat Dagang Islam. Yang itu narasi awal populismenya adalah bagaimana mereka bisa bergabung secara kolektif melawan ketidakadilan monopoli harga batik yang itu dikuasai oleh pedagang Tionghoa. Nah, namun setelah itu kemudian kita biasanya narasi ketidakadilan itu berkembang lebih jauh, manakala Serikat Dagang Islam ini berubah menjadi Serikat Islam, yang mana narasi ketidakadilan yang itu tadi common enemy-nya adalah pedagang Tionghoa, spektrumnya diperluas lagi. Artinya narasi populisme ini tidak hanya sekedar domestik, tapi juga narasi yang itu sifatnya global. Nah, makanya tidak salah kemudian saat itu beberapa tokoh Serikat Islam itu juga bersimpati dengan yang namanya gerakan pan-Islamisme yang berkembang di saat itu. Artinya berusaha untuk menyatukan
semua negara-negara Muslim itu menjadi satu negara besar, negara konfederasi katakanlah. Nah, jadi itu yang tahap pertama, Mas. Nah, yang tahap kedua itu adalah gerakan populisme yang itu digerakkan oleh Masyumi. Masyumi, oke. Nah, Masyumi itu menarik. Masyumi ini adalah partai politik Islam yang pernah menang pemilu sejauh ini. Pertama kali ya? Pertama kali. Pertama kali. Ya. Ya. Nah, narasi yang digerakkan itu adalah bagaimana Islam ini bisa berperan lebih besar dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, salah satu yang menjadi common enemy itu adalah konsep Nasakom kan, yang itu digerakkan oleh Presiden Bung Karno. Namun justru itu malah memicu pembubaran Masyumi sebagai wadah tunggal umat Islam saat itu, Mas. Nah, kalau kita membaca periode masa pergerakan atau masa-masa kemerdekaan, awal kemerdekaan maksud saya, hingga masa demokrasi terpimpin, narasi populisme Islam itu dibungkus dalam jalur organisasi, Mas Ade. Jadi organisasi yang dengan bentuk organisasi dengan ada struktur yang mana Islam itu dibawa sebagai bentuk asas tunggal kan. Yeah. Nah, adanya pembubaran Masyumi itu oleh Bung Karno itu memicu kekecewaan luar biasa umat Islam, di mana kemudian lahirnya beberapa gerakan-gerakan subversif kan, yang itu mengatasnamakan umat Islam. Katakanlah gerakan Darul Islam, kemudian gerakan Tentara Islam Indonesia, Laskar Jihad. Nah, artinya manakala gerakan populisme Islam itu sudah tidak lagi dibungkus dalam satu wadah tunggal seperti yang Masyumi, mereka menyebar satu sama lain tergantung dari militansi setiap isu dan juga kedekatan mereka dengan apa yang terjadi di dunia Arab sana. Nah, beberapa gerakan populisme yang ada di medio 80-an dan 90-an itu lebih banyak digerakkan bagaimana Islam ini dibumikan dalam masyarakat Indonesia. Makanya kemudian muncullah gagasan masyarakat madani kan. Ya, bagaimana narasi Islam ini bisa tampil inklusif, yang sebelumnya itu tampil agak radikal. Kemudian tampil inklusif dengan berbagai macam cara. Misalnya dengan katakanlah bungkus-bungkus Islam populer, misalnya dengan berdirinya Bank Syariah, atau mungkin It's Me, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, dan Republika, Surat Kabar Islam Pertama. Jadi narasi populisme Islam itu tidak lagi sifatnya itu subversif, tapi bagaimana dibunuh secara populer, dengan artian rangkul lebih banyak umat, tapi dengan cara-cara yang elegan. Nah, turning point malah terjadi lagi ketika di masa reformasi hingga sekarang. Jadi ketika semua itu sudah terbuka lebar, semua bisa berekspresi dengan satu lain, malah justru Islam ini tampil lagi sebagai bentuk yang intoleran. Radikalisme ya, radikalisme yang sering disebut radikalisme atau terorisme itu. Radikalisme itu kan ada bentuk lain dari ekspresi populisme Islam. Tapi kalau wadah tunggalnya itu bisa saya simak ini adalah ekspresi Islam yang intoleran. Karena begini, sekarang ini narasi populismenya Islam itu lebih condong bagaimana pertautan Muslim dan non-Muslim ini dalam berbagai macam bidang. Nah, ini yang kemudian memicu berbagai macam pergolakan, misalnya pergolakan umat beragama, pendirian gereja bagi non-Muslim, atau mungkin penolakan warga yang non-Muslim. Nah, saya pikir ekspresi populis ini menunjukkan bahwa Islam ini ingin tampil diakui sebagai norma tunggal. Tapi yang terjadi malah justru jauh dari kata-kata Islam sebagai rahmatul lil alamin.
karena berjibaku dengan dunia perebutan kekuasaan ya. Ya, karena Ya. begini, kalau dulu kan narasi populisme Islam itu ada maksudnya diakui sebagai suatu organisasi. Ada aspek akomodasi politik saat itu. Nah, saat ini kan populisme Islam itu lebih banyak digerakkan oleh narasi non akomodatif. Ya. Artinya mereka yang menggerakkan gerakan-gerakan Islamisme ini adalah mereka yang sakit hati karena tidak merasa mendapatkan tempat dalam pemerintahan yang sekarang ini. Sehingga mereka berontak, mereka melawan, mereka berusaha mencari perhatian agar Islam, dengan membawa nama Islam agar mereka ini bisa mendapatkan tempat dalam pemerintahan yang sekarang ini, Mas Adi. Mantap, keren banget nih. Nah, ini ada satu lagi pertanyaan, Mas, soal masalah populisme Islam. Jadi, apakah di masa depan nih, Pak, di masa depan, apakah populisme Islam itu bisa bergabung dengan populisme yang lain gitu, misalkan kayak populisme kiri atau misalkan dengan kelompok populisme yang lain gitu. Apakah sebenarnya dalam waktu ke depan atau mungkin dalam waktu ini ya, itu saat ini itu apakah bisa bergabung antara populisme kiri dan populisme Islam atau populisme yang lain dengan populisme Islam seperti itu? Sebenarnya kan kalau populisme itu kan lebih condong pada gerakan payung yang itu mengatasnamakan semua kepentingan, Mas Adi. Nah, kalau tadi kita kaitkan dengan istilah kanan kiri Islam, itu bisa kita simak. Narasi kepentingan kan berbeda, Mas Adi. Iya, berbeda-beda. Artinya kalau itu kemudian digerakkan dalam satu payung populisme, itu tergantung lagi pada isunya apa yang membuat ketiga ini bisa bersatu gitu. Karena yang satu itu lebih condong bagaimana lebih pada pengakuan rasialis, yang ketiga lebih pada aspek diskriminasi materi, yang satunya lebih condong bagaimana agama itu menjadi ambil dominan. Ini kan tiga narasi yang sangat kontradiktif satu sama lain. Gitu. Ya. Nah, bisa terjadi, tapi dengan kasus dan isu yang tertentu, Mas Ade. Karena contohnya salah satu. Nah, ini tapi agak ekstrim ya. Ini agak ekstrim, oke. Itu yang ada di Palestina sekarang ini. Nah, narasi populismenya kan itu sudah lintas sektor, Mas Adi. Kalau yang katakanlah pendukung Hamas itu adalah mereka yang mendukung populisme kiri kan, karena mereka melawan ketertindasan, melawan diskriminasi. Nah, yang populisme kanan itu lebih condong digerakkan oleh kalangan PLO kan, atau Fatah yang menganggap bahwa kaum Palestina ini adalah kaum yang tersingkirkan secara atau etnis, secara ras oleh Israel. Nah, jadi gerakan-gerakan Palestina itu digerakkan oleh dua narasi itu, Mas Adi. Nah, tadi yang populisme Islam itu lebih condong digerakkan oleh gerakan-gerakan sempalan dari kedua organisasi besar ini kan. Misalnya Majelis Brigade Isudin atau mungkin Al-Quds Force sejenisnya, itu kan lebih pada gerakan Islam, populisme Islam. Jadi, tapi itu sangat kasuistik, Mas Ade, karena itu satu lagi yang saya tambahkan adalah justru yang menjadi pelopor gerakan
lawan imperialisme itu kan adalah Partai Komunis Palestina, Pak. Partai Komunis Palestina ya? Itu menarik juga dibicarakan gitu. Ada bisa di googling itu. Jadi kita bisa simak. Jadi narasi-narasi tentang Palestina ini justru bisa mengaitkan semua aktor menggerakkan narasinya masing-masing. Oh. Nah, di luar itu masih belum ada lagi sih sebenarnya. Berarti isu yang istilahnya bisa sejauh ini ya, isu yang bisa dalam tanda kutip versi ekstrimnya adalah bisa menyatukan antar populisme itu ya isu Palestina sekarang ya. Salah satu contohnya. Menarik. Tapi saya juga baru dengar itu Mas yang Partai Komunisme di Palestina tuh yang konsisten untuk melawan imperialisme. Nah, yang di dalam partai itu apakah orang-orang Islam juga di dalam situ? Ini saya share di chat. Oh ya. Ya. Ya, nanti akan dibacakan. Ya, beritanya teman-teman. Ya, sebenarnya tidak hanya Islam sih Mas, ada Kristen, ada Maronit. Oh, campuran ya berarti? Ya kan kalau kita membaca isu Palestina kan itu tidak hanya masalah agama Mas, Ya. karena Palestina kan juga luas kan, ada Palestina kita juga ada gitu loh. Ya. Mantap. Jadi kita di sini bisa lihat ya teman-teman bahwa proses terbentuknya populisme itu terutama populisme Islam di Indonesia dan di kaum menengah atau di kelas menengah itu bukan tanpa sebab ya. Jadi itu terjadi memang karena pertama bisa terjadi karena melawan ketidakadilan, bisa terjadi karena ingin mengembangkan Islam atau mengedepankan Islam sebagai agama mayoritas gitu. Dan kemudian mungkin ada unsur-unsur kekhalifahan itu menjadi ingin terbentuknya khalifah itu menjadi salah satu motif bagaimana populisme Islam terutama Islam kaum menengah di Indonesia itu terbentuk. Dan banyak faktor-faktor lain yang mungkin teman-teman bisa jelaskan. Nah, terima kasih untuk Mas Wasis atas penjelasannya di podcast ini. Mungkin nanti di next kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Mas soal masalah ini. Bisa. Karena mungkin mengingat waktu podcast ini, mungkin kita bisa sambung di lain waktu. Nah, mungkin buat teman-teman yang ingin mendapatkan bukunya bisa langsung kontak IG Galeri Buku LP3S, yang mana di situ sudah ada bukunya Politik Kelas Menengah Kaum Muslim, dan di situ teman-teman bisa melihat secara global ya terkait masalah politik kelas menengah kaum Muslim di Indonesia. Mungkin